podcast sejarah hari ini. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Zala Eko Yulia. Di sebelah saya Naila Amanda Iva. Akan membahas perjalanan Jepang dari masa isolasi hingga menjadi kekuatan dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia. Gimana nih? Siap buat belajar sejarah? Siap banget, topiknya seru banget nih. Pasti perjalanan panjang banget. Oke, kita mulai dari politis Sakoku dulu. Jadi, Sakoku adalah kebijakan isolasi Jepang yang diterapkan oleh Keishogunan Tokugawa sejak tahun 1639. Jepang menutup diri dari dunia luar. Hampir semua orang asing dilarang masuk, dan orang Jepang juga dilarang keluar. Pokoknya Jepang mau menghindari pengaruh asing, terutama di bangsa Eropa. Tapi isolasi ini nggak total ya. Jepang masih berdagang dengan Belanda atau di Pulau Dejima, Nagasaki, Cina, dan Korea, tapi sangat terbatas dan diawasi ketat. Nah, masalahnya karena terlalu tertutup, Jepang ketinggalan dalam perkembangan teknologi dan militer di bidang negara-negara barat. Dan akhirnya Jepang terpaksa membuka diri ketika pada tahun 1853 armada Amerika Serikat yang dipimpin oleh Komodo Matthew Perry datang dan memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan bagi perdagangan asing. Ini adalah awal dari perubahan besar yang akhirnya membawa Jepang ke arah modern, yaitu Restori Meiji. Setelah lebih dari 200 tahun tertutup, akhirnya Jepang sadar kalau mereka harus berubah. Tahun 1868, Kaisar Meiji naik takhta dan melakukan reformasi besar-besaran. Dari negara yang tadinya feodal dan tertutup, Jepang mengubah jadi negara modern. Mereka membangun industri, memperkuat militer, dan mengatasi sistem pemerintahan. Samurai yang dulu berkuasa mulai kehilangan hak-haknya pada tahun 1876. Dikeluarkan aturan yang melarang samurai membawa pedang di tempat umum yang dikenal sebagai Haito Edict. Ini simbol kalau zaman mereka sudah berakhir. Selain itu, Jepang belajar dari Barat. Mereka meniru Angkatan Laut Inggris, militer Prusia, Jerman, dan sistem pendidikan serta ekonomi Amerika. Dan hasilnya Jepang berkembang pesat. Mereka bahkan menang lawan Rusia dalam Perang Rusia sampai Jepang tahun 1194 sampai 1195. Ini membuktikan bahwa Jepang sudah sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Setelah jadi negara kuat, Jepang memulai ekspansi sebagai wilayah sampai akhirnya mereka masuk ke Indonesia. Masuk ke era Perang Dunia II, Jepang ingin menguasai Asia. Dan pada tanggal 7 Desember 1941, mereka menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Sekarang ini bikin Amerika marah dan Perang Pasifik pun dimulai. Jepang lalu bergerak cepat menguasai wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda. Jepang mulai menyerang Hindia Belanda pada Januari 1942 dan mereka menang dalam waktu singkat. Pasukan Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di sebuah perjanjian disebut Perjanjian Kalijati yang ditandatangani di Subang, Jawa Barat. Setelah itu, Indonesia berada di bawah penduduk Jepang selama 3 tahun, sampai akhirnya Jepang kalah di Perang Dunia II dan Indonesia proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus. Wah, perjalanan Jepang benar-benar luar biasa ya. Dari isolasi ke modernisasi sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Sobat sejarah itu tadi. Oke sobat sejarah, tadi perbincangan kita tentang politik Sakoku, Restori Meiji, dan awal mulanya Jepang ke Indonesia. Segitu podcast dari kami. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.